Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala man ihtada al-habibil mustafa wal mustafa habibina wa syafi'ina wa qurrati aynina wa karimina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat baik Mas Heri sama keluarga besar, sehat ya Pak? Bapak Ketua RW 05 Bapak Arianto yang malam hari ini berkenan hadir, Bapak-bapak jamaah majelis Sirajul Ummah, kita semua yang hadir maupun jamaah yang malam hari berhalangan hadir, semoga selalu dalam sehat, dalam kemuliaan, dalam keberkahan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita syukuri nikmat sehat itu, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, dan nikmat-nikmat lain tentunya ya. Kalau masih dikasih, dua kemungkinannya: pertama karena cinta Allah, kedua karena kita mesti diberi kesempatan untuk berbuat baik. Dicintai karena kebaikan mungkin yang diberi ganjaran oleh Allah, diberi kesempatan mungkin ada yang kurang berkenan dari apa yang kita lakukan. Salawat dan salam semoga senantiasa dibacarakan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, diutus untuk seluruh umat manusia. Semoga salam tiga tipat curah keluarganya, sahabat para tabi'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu an akuna awwalal muslimin. Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi adzaba yaumin 'adzim. Qulillaha a'budu mukhlishan lahuddin fa'budu ma syi'tum min dunihi. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa alihim yawmal qiyamati ala dzalika huwal khusranul mubin. Kul, katakanlah, ini kul yang kedua ya. Kul yang ketiga, kul yang pertama itu ayat sebelumnya. Ada kul hal yastawi, ada kul ya ibadi, sekarang kul yang ketiga. Kul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin, sesungguhnya aku diperintah untuk menyembah Allah itu mukhlishan lahuddin. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada padanannya Pak, dalam bahasa Inggris tidak ada padanannya, tapi dalam bahasa Arab itu ada istilah hal. Orang Arab bilang gini, ra'aitu abaka hanifan yarkabu sayyar. Saya lihat bapak kamu itu dalam keadaan sedang nyetir. Itu dalam bahasa Arab itu mauqihu hal minal i'rab. Dalam bahasa Indonesia saya tidak tahu. Paling kita biasa aja. Saya tadi lihat bapak itu lagi nyetir. Ya sudah, itu tidak ada pembahasan, tata bahasa. Tapi dalam bahasa itu apa? Aku, kata Allah, diperintahkan ibadah mukhlishan lahuddin. Setiap ibadah kondisinya itu harus ikhlas. Ibadah itu kondisinya harus ikhlas. Mukhlishan lahuddin. Coba kita lihat di ayat sebelumnya di surat Al-Bayyinah atau nanti setelahnya ayat 30. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Jadi tidak diperintahkan kecuali untuk ibadah secara ikhlas. Kan saya berulang-ulang mengatakan kalau ada tidak kemudian ada kecuali, itu penegasan la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali, tidak ada Tuhan kecuali. Dalam literatur bahasa Arab itu kalau ada kata negatif diiringi dengan kata pengecualian ilah, itu taukid Pak, itu penegasan. Harus terpatri bahwa kita nggak punya apa-apa, yang punya cuma Gusti Allah.
La haula wala quwwata. Daya nggak ada, upaya nggak ada, kekuatan nggak ada. Nggak ada yang berubah dari kehidupan kita ini. Kecuali izinnya itu dari Gusti Allah. Yang dulunya kita lemah, sekarang kita jadi kuat gitu. Itu izinnya dari Allah. Kalau izinnya nggak keluar, maka kita tidak sampai seumur sekarang. Masih baik kita sudah dipanggil. Coba ingat itu, awal tahun berapa kan jenengan nikah sama Mbak Tini? 96. Sudah sejahtera kayak sekarang. Coba jamaah pikirin nih yang orang pada nikah. Dulu awal nikah bagaimana sama bini? La haula wala quwwata illa billah. Haul tuh gaya, haul tuh perubahan dari yang begini jadi begini. Udah punya tanah, punya rumah, punya kendaraan, punya kerjaan, punya istri baik, punya anak baik. Ini kan perubahan-perubahan positif yang Allah kasih. Harus paham itu materinya, dan kita semua harus paham bahwa itu tidak terjadi tanpa izinnya, itu maksudnya. La ilaha illallah. Nah, Tuhan itu tidak pernah ada. Sekalinya ada hanya Allah. Jadi tidak ada ilah selain Allah itu. Hormat sama orang tua, taat, iya, dan agama. Tapi batasi, tidak ada penghambaan. Cinta Rasul, ikut Rasul, iya, itu perintah agama. Tapi batasi, tidak ada penghambaan kepada Rasul. Cinta harta ditabung supaya nanti bisa punya rumah, kendaraan, ditabung supaya nanti anak kita bisa sekolah, silahkan. Tapi tidak ada penghambaan kepada harta. Kul umirtu, apa tadi? Kul ini umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Saya ini sungguhnya saya diperintah untuk beribadah kepada Allah mukhlishan lahuddin, dalam keadaan ikhlas. Apa menjadi ibadah? Ikhlas itu gini Pak. Bahasa Arab ikhlas, kata kholasa itu artinya kosong atau keluar. Kita ada sebuah ruangan, gak betul Pak, sumpah itu di ruangan itu. Begitu kita keluar pintu dikunci, jendela dikunci. Hanya kita berupaya supaya keluar, itu gimana caranya? Hanya kita lepas itu genteng, kita bisa keluar. Nah, itu ikhlas. Orang di dalam penjara Pak, itu tidak enak. Tidur dibatasi, makan dibatasi, gerak dibatasi, semua dibatasi, bicara dipantau, semua dipantau. Begitu oleh pihak yang berwenang dinyatakan kita sudah melewati masa hukuman, keluar dari penjara. Makanya kalau bahasa Indonesia sudah menghirup udara bebas. Nah gitu. Nah itu kholas, sudah terlewati masa-masa. Nah ikhlas itu jangan masuk dalam hukuman pribadi itu. Ibadah supaya nanti diangkat jadi Pak Ustaz. Ibadah supaya nanti kita dilihatnya baik. Ibadah supaya nanti kalau kondangan gampang undang orangnya. Jangan, harus keluar dari situ. Sep. Nah itu ikhlas. Cara bahasa ya. Takhallasolis minasijen, orang Arab bilang gitu. Itu takhallaso, sudah ikhlas. Itu penjahat itu sudah ikhlas dari penjara. Maka tidak diterjemahkan ikhlas. Penjahat itu sudah keluar dari penjara. Itu menggunakan kata takhallasun. Satu akar bahasa dengan kata ikhlas. Orang Pak kalau sebuah pekerjaan, sebuah tugas sudah terlaksana, itu pasti terbebas, sudah terbebas. Maka orang-orang bilang sudah bebas itu dia. Halas. Itu ya Pak. Maka kalau ibadah kepada Allah bebaskan itu memang berat. Kalau 1 sampai 100 itu, katakanlah ikhlas saya itu 0,8 atau 0,4. Tapi jamaah sudah masuk itu kalau ikhlas itu 86 lah. Sudah KKM. Saya cara pribadi yang paling susah itu memang ikhlas. Susah. Makanya kalau jamaah lihat film Kiamat Sudah Dekat itu, siapa ya? Ya itu dari Mizwar ya. Itu film itu
belajar ilmu ikhlas. Wah, buku-buku ikhlas dibaca segala. Sampai ada di sini akan dibangun masjid Al-Ikhlas. Oh, diambil itu palangnya itu kan. Akhirnya itu pelakon film itu bilang, Pak Haji, sudahlah nikahkan saja anak Pak Haji dengan dia itu lulusan dari Mesir, ilmunya banyak. Saya yakin dia bahagia. Kalau dia sudah bahagia, buat saya udah senang. Nah, ini perlu dia sama Indonesia. Lu udah dapat ilmu ikhlas. Jadi jangan ngotot kalau ada apa-apa, istilahnya gitu. Wa umirtu an akuna awwalal muslimin. Aku dikatakan Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah itu agar supaya aku menjadi orang terdepan dalam beragama. Jadi muslim pertama, menjadi orang yang terdepan, menjadi teladan dalam praktek-praktek keagamaan. Bicara sholat yang baik, jadilah kita contoh pertama di keluarga, tidaknya buat anak-anak, buat istri. Jadilah kita pionir-pionir kebaikan. Jadilah kita contoh-contoh pertama itu. Kalau orang terdekat kita tuh jadinya nggak jauh-jauh. Istri, anak-anak itu kalau mencari contoh kebaikan nggak usah jauh-jauh. Di rumah sudah ada. Bapak-bapak nih jamaah sekalian sebagai pemimpin rumah tangga, jadikan kita sebagai contoh terutama di rumah. Kalau bicara kejujuran, anak kita nggak nyontoh dari luar, tapi contohnya ada di kita. Bicara tentang ketaatan ibadah, anak-anak nggak cari di luar, mereka temukan di kita. Cari contoh sholat 5 waktu, cari mau diajak ngaji, kajian itu ya contohnya tidak jauh-jauh. Di rumah itu ada siapa yang para rumah tangganya? Bapak, saya, dan kita semua. Gitu ya. Jadi pionir-pionir kebaikan ya berat tapi dicoba terus. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Katakan juga Muhammad kepada umatmu, inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Saya ini takut kalau saya berbuat maksiat kepada Allah itu, apa yang ditakutkan? Adzab yaumin adzim, siksa daripada kemaksiatan yang kita lakukan. Itu di ayat sebelumnya itu ada itu. Wa yahdharul akhirah. Khawatir dengan hari akhirat. Seorang muslim yang baik itu khawatir dengan hari akhirat. Di dunia aja kita bisa dibalas, Pak. Apalagi di akhirat yang memang darul jaza, waktu pembalasan. Kalau manusia itu bisa dibohongi lah. Mak manusia, mak bisa dibohongin, babak bisa dibohongin, siapa juga bisa dibohongin. Gitu ya. Tapi kalau sudah yaumul jaza, nanti hari pembalasan udah tidak ada, semua akan tersingkap. Wa yahdharul akhirah, maka khawatirlah dengan hari akhirat. Ini akhafu in asyaitu rabbi adzab yaumin azim. Katakan wahai Muhammad, sungguhnya aku takut apabila aku maksiat kepada Allah. Apa yang ditakutkan? Adzab yaumin azim, siksa yang datang, siksa yang akan dialami, siksa yang akan dihadapi nanti pada hari yang agung, hari yang besar, maksudnya hari kiamat itu. Kita ini suka miris kalau melihat orang meninggal, orang terdekat, orang-orang yang kita kenal meninggal. Sepertinya belum banyak amal yang diperbuat. Sukalah muncul itu di masyarakat, misalnya kasihan si Anu belum sempat ikut ngaji, kasihan si Anu belum sempat datang ke masjid ke mushola. Belum. Wah, jaru akhir kita juga harus minta kepada diri kita sendiri. Masing-masing orang punya amalnya, kita nggak tahu amal dia kayak apa di mata Allah kan. Kita gimana? Pak Ustadznya, Pak Kiainya, jamaahnya. Ya, saya sebenarnya kalau nyampein materi pengennya yang adem-adem aja Pak, jangan yang nakutin. Tapi kalau adem-adem aja tuh kagak ada yang nyangkut, gitu kan. Tapi katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Katakanlah bahwa saya takut kalau saya maksiat itu, apa yang ditakutkan? Adzab yaumin adzim, siksaan yang akan dihadapi. Jangan merasa bebas, jangan merasa udah kelar, jangan merasa nggak ada yang tahu.
Qulillaha a'budu mukhlisha lahuddin. Ini maf'ulnya dimajukan ini. Qulillaha, katakan hanya kepada Allah a'budu, saya menyembah. Mukhlisha lahuddin, ya ikhlas, tulus, murni ibadah kepada Allah dini dalam beragama. Itu kalau dalam tafsir minasyirki, Pak. Ibadah itu harus terbebas dari jenis-jenis kemusyrikan. Kemarin di rumah Bang Sofian Sauri itu saya sempat bahas sedikit. Maka jamaah kalau sudah ngaji diperbaiki itu hal-hal yang begitu-begitu. Ya. Sekarang udah nggak ada lah. Kalau kita bikin rumah, ya sudah bikin. Ada duitnya nggak? Ada, ya sudah bikin gitu. Rumah jadi, nanti sudah jadi pasang genteng, pasang plafon, nanti pintunya dikunci, dicat sudah kelar, kasih ubin. Ya mau langsung masuk, ya berdoa pada Allah silahkan. Mau bikin selamatan silahkan. Ya diturutin tuh ya, kalau tukang, nih kalau bisa taruh pisang di atas. Itu maunya tukang. Iya. Karena kata-kata membuat siapa Bang Yahid? Buat setannya. Kata Bang Yahid. Membuat siapa Bang Yahid? Kalau bangunan baru suka ada setannya Pak Yahid. Begitu ngomong, saya dengar. Begitu Bang Yahid sama si genteng, dia lapar aja makan. Ya. Kalau dulu Pak itu suka ada bendera merah putih, suka ada padi, suka ada pisang dulu ya. Nah, lama-lama udah hilang tuh yang begitu-begitu. Mungkin udah banyak orang ngaji, udah banyak orang pada sholat. Gitu ya. Kan gitu ya Bang ya dulu ya. Ada budaya, ada pun tebu apa namanya? Jadi maksudnya begini Pak RW. Jadi kalau mau mulut lagi rasa pahit, nggak tertepu kan panas-panas dikit ya. Nyain, nggak boleh ya. Kalau nyamin itu kan nih. Tapi kemarin saya lagi bawa musuh ada pisang. Saya mau tambahin itu karena iman tukang saya itu yang bangun itu kan anak jamaah semua kan. Itu imannya udah bagus-bagus. Itu dipasang yang membuat kalau iseng. Itu mah bayar Bapak. Iya. Saya sebetulnya baru pisangnya tambahin kan sama air mineralnya segala macam. Habisnya kalau dibawa habis katanya begitu. Makan. Tapi jamaah kalau merujuk kepada adat-adat orang tua kita yang dulu, saat itu kajian masih jarang, Pak Ustadz juga belum banyak. Yang beliau pahami tentang cara hidup selamat ya begitu. Ya, nah kan sekarang kalau kita ngaji sering kita doakan, ya Allah, kalau ada yang beliau tidak pahami tentang syariat, terjadi kesalahan, kehilapan, tidak ketahuan, tolong ampuni dosa orang tua, dosa leluhur. Kan itu yang kita. Manfaatnya punya anak soleh kan begitu. Mereka melapor karena tidak tahu. Nah kita ini sekarang sudah banyak pengajian, guru-guru kita udah beritahu. Ya, jangan dikurang-kurangi. Siapa yang mau hajatan? Nggak ada dalam waktu dekat. Jadi bom ya, kalau mau ngawin aja makan ancak zaman sekarang. Ya, saya Pak lagi kakak saya hajatan itu kan mau ngejot ceritanya. Malam-malam itu kan masak tongkol gitu ya, bisa salin semalam. Terus saya keluar dari pintu belakang. Nah kebetulan itu kan nenek-nenek semua yang masak. Saya bilang belum tidur Pak Ustaz, belum Mak. Berapa orang Mak? Bertiga gitu. Ada yang satu lagi tiduran, dua lagi masak. Itu di setengah dua. Maka gak ada berdiri Mak. Ada. Shhh, diomongin gitu apa? Gak boleh diomongin berdiri malam-malam. Mau apa Mak? Jangan, kalau marahin dong. Kalau marahin gimana Mak? No udah taruhin di sono. Karena itu apa namanya pala tongkol, ada nasinya. Sebelah gak sekalian Mak itu apa manis, kasih handphone ada pulsanya gitu. Takut cuma nelfon. Mak, jangan begitu. Kan yang mau begitu dong pakai orang di rumah. Jangan Mak, jangan sekarang Mak, kagak boleh. Enggak boleh dong, kagak boleh Mak. Mak kalau malam-malam ya berdoa saja. Emang kalau siang kenapa sih jangan pakai malam? Nanti subuhnya ribet. Emang malam dong, baru pagi mau dipakai gitu kan. Udah kalau ada apa-apa berdoa aja. Ada tikus berantem lari langsung baca ayat kursi. Gak bisa tikus gak takut ayat kursi. Saya beritahu. Baca doa aja Mak ya, baca.
Qulhu, baca Al-Falaq, baca An-Nas gitu. Allah kuat. Nah, hindari kemusyrikan itu, hindari. Sekecil apapun, udah nggak usah pakai ancak-ancakan. Kalau dulu maklum lah, saya dengan mungkin Pak Guru, Pak RW, orang-orang yang hidup bareng kami di masa remaja itu ya ngerasain kalau habis main bola itu kalau ada orang naruh ancak ya yang jarang ketemu telur, paling belum telurnya doang ayam. Jadi sahabat Risma TV itu sebetulnya di masyarakat Betawi Meruya terutama itu kalau orang hajatan tahun 80-an gitu, itu di sudut rumah itu ditaruhin ancak itu, sesajen lah. Jadi ada gerbong pisang itu dibentuk segitiga, nanti kasih tali, nanti ada lidihnya itu, kasih sarapan daun pisang, nanti ada kue, ada ayam, ada telur, duit. semua ada duitnya. Itu ada duitnya. Itu dipun bambu, dipun serut, namanya. Saya termasuk yang suka makan itu kalau habis main bola sore ya. Nah, alhamdulillah pun bambunya udah kagak ada, pojokan udah kagak ada. Sekarang pojokan rumah kita rumah orang. Ya. Tapi sebagai sebuah budaya itu kekayaan bangsa kita. Tapi secara akidah yang kayak begitu diperbaiki. Ya. Sudahlah, berdoa saja kepada Allah. Mau hajatan segala macam silakan. Ya. Ini saya baca ini. Fi hadhil ayat al-arba awamir wujihat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa umira ayyulinaha liqaumihi liyu'akida lahum iltizamahu li hadhihi da'wah wa tumsikuhu bihadzal din wal yaqta 'alaihim at'amahum al-faridah bi an yastajiba li musawamatihim fi yaumin minal ayyam. Faqad umira sallallahu alaihi wasallam ayyukhbirahum awalan annahu ma'murun bil ibadah wal ikhlas biha. Jadi di 4 ayat terakhir banyak cerita tentang keikhlasan itu. Ini menurut tafsir Jalalain itu ada beberapa perintah-perintah Allah. Yang pertama, annahu ma'murun bil ibadah wal ikhlas biha. Yang pertama penekatannya Rasulullah itu diperintahkan untuk ibadah dan satu paket dengan ikhlasnya. Jadi ibadah dengan ikhlas itu jangan dipisah. Itu satu paket. Salat, puasa, zakat, berbagi, apapun kegiatannya itu kan menjadi ibadah. Itu satu paket dengan ikhlas. Ini kan bulan Muharram nih. Udah itu bagian ayatin. Biar supaya kita kelihatannya baik. Hilang lah tuh. Ya, hilang itu. Sudah kalau ibadah ingin berbagi paketnya dengan ikhlas. Wasanian annahu ma'murun bi an yakuna awwala man ata'a wa in qada wa aslama. Yang kedua itu Rasulullah diperintah, kalau Rasulullah diperintah berarti nanti juga itu menjadi syariat disampaikan kepada kita, Pak. Menjadi pionir-pionir awal dalam ibadah, dalam ketaatan, dalam ibadah, dalam tunduk kepada perintah Allah, dalam menerapkan ajaran Islam di kantor, Pak. Jadilah kita contoh terdepan dalam kebaikan. Di rumah jadilah kita contoh terdepan dalam kebaikan. Wasalisat annahu yakhafu adaballahi ta'ala asyadid ala fardi wuqu'il maksiyati minhu. Takutlah kita, ini perintah yang ketiga itu diminta kita supaya waspada, takut, khawatir terhadap azab Allah yang demikian dahsyat yang boleh jadi terjadi sama kita, itu terjadi dihadapi sama kita karena terjebak dalam maksiat. Harus saya paling berat bos ya, karena saya ngajarin orang. Yang enak jadi jamaah aja, jadi ustaz itu tanggung jawabnya berat ya. Takut juga gitu. Yang ketiga itu ya, waspada terus, waspada, takut, khawatir, mawas diri. Kalau kita terjebak dalam maksiat dan kita belum sempat bertaubat ya. Warabi'an umira ayyubirahum mu'akkidan bi annahu imtasal amra wa inqada wa abadallah ta'ala wa akhlasa fi ibadati ala ablagi wajib. Yang terakhir, yang keempat, Rasulullah itu diminta atau diperintah itu untuk menyampaikan
kepada umatnya bahwa Rasulullah itu menjalankan perintah-perintah Allah, kemudian tunduk, beribadah kepada Allah dan ikhlas dalam ibadah secara maksimal. Itu imam tuh Ustaz Nizam, Rabbi inni a'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika rabbi ayyuhdurun. Hadirin ya, kurang-kurang dikit, salah-salah dikit sambil kita ngaji kita perbaiki. Kalau tidak disampaikan ini ajaran agama, tapi kalau disampaikan, aduh ibadah kita kayaknya masih jauh benar gitu dari target. Kan gitu. Qulillaha a'budu mukhlishan lahud-dini, katakanlah Muhammad, kepada Allah kita menyembah ikhlas dalam beragama. Fa'bud ma syi'tum min dunihi, maka sembahlah terserah kami itu selain Allah. Kalau disuruh ikhlas nggak bisa, suruh ikhlas nggak mau, disuruh manut taat nggak mau, ya sudah. Sembah apa yang kamu mau sembah selain Allah. Qul innal khasirin alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim. Kata Allah, kalau disuruh ibadah, suruh ikhlas nggak mau, ya sudah sembah aja apa yang kamu mau, terserah kamu. Katakan sesungguhnya orang rugi adalah orang yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Saya pernah menyampaikan gini Pak, kalaupun kalaupun terpaksa sekali kita berbuat salah yang efeknya pada diri sendiri, jangan libatkan orang lain. Kalau berbuat salah orang lain diajak. Contoh, kita nih mau ada acara ziarah ke pemijahan, berangkat jam berapa? Kata panitia, nih kata Pak Guru sama Bang Ayong, berangkat jam 6. Sebelum jam 6 datang ke sana Pak. Karena ini terkait macet di jalan, terkait jamaah yang ditangisi sama anaknya udah mulai minta ngikut, itu bocah nangis sudah sengaja, mobil belum juga jalan. Apalagi itu di hari libur nasional, di jalan macet, perjalanan kita jauh, umpama nih Pak. Tahu ada orang datang jam 7 orang seperempat, santai aja kagak naik motor. Kesalahan yang dia perbuat itu mengakibatkan panjang, orang lain semua suruh nunggu dari kesalahan yang dia perbuat. Biasanya jangan begitu. Kalaupun kita lagi ada kegiatan, waktunya sholat, berhenti sholat. Mungkin ada yang mau sholat dulu, silakan. Mungkin ada yang non-muslim nggak sholat, ya sudah, mungkin breaking sebentar. Setelah itu dilanjutkan. Ada yang sholat belum kembali, ya sudah pelan-pelan sambil jalan. Tapi jangan sampai orang tidak ibadah karena kegiatan yang kita prakarsai. Gitu maksudnya. Minal khasirin alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim. Orang rugi itu yang paling rugi adalah ketika rugi dia merugikan diri sendiri, wa ahlihim, dan orang lain yang ada bersamanya. Boleh jadi keluarga, boleh jadi sahabat, boleh jadi teman kantor, boleh jadi komunitas. Kalau mau berbuat salah terpaksa, betul harus salah. Salah itu resikonya dari sendiri. Pas lagi wudhu, jam tangannya jatuh, pecah, basah, rusak. Orang lain tidak rugi Pak. Contohnya gitu. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Qul innal khasirin alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumil qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah dzalika yang seperti itu huwal khusranul mubin, kerugian yang nyata. Kerugian yang nyata, yang ada buktinya. Kalau bahasa itu gini, bahasa itu kalau akhirnya alif dan nun itu sudah mentok Pak. Rahman itu ada alif nunnya. Itu kasih sayang Allah itu tak terbatas. Kalau Rahim itu kan kasih sayang Allah terbatas hanya kepada kaum muslimin saja di surga kan, ya. Tapi kalau Rahman ada alif nunnya, itu kasih sayang Allah tak terbatas itu. Orang-orang yang tidak menyembah juga dikasih sehat, dikasih rezeki kalau mereka berusaha. Irfan, orang tahu. Tapi kalau irfan itu tahunya banyak. Khusran, ada alif nunnya. Itu kerugian yang tak terbatas. Ala dzalika huwal khusranul mubin, kita udah yang kayak begitu itu kerugian yang sangat nyata, yang mubin, yang jelas, yang mubin, yang bisa diverifikasi nanti di akhirat. Jadi jamaah sekalian bagi Allah Subhanahu wa taala, itu materi kita malam hari ini. Saya mau
mau disampaikan materi agama itu kalau pesan Bapak almarhum Bapak Haji Nasir, kalau sama jangan galak-galak sih. Tapi kalau dicari kalimatnya nggak ketemu ya mau nggak mau apa adanya ya Mas ya. Mudah-mudahan kita bisa dapat pelajaran berharga malam hari ini tentang ibadah. Kalau ibadah saya tidak layak diteladani, jangan ikut ibadah saya. Cukup banyak orang-orang baik, orang soleh yang ibadahnya bisa kita ikuti. Saya dan jamaah tidak ada bedanya. Kita sama-sama orang belajar ibadah, belajar untuk ikhlas juga dalam ibadah. Ya. Mudah-mudahan saya berbaik, Mas Heri sama istri dan keluarga dikabulkan hajatnya. Malam hari ini ambil pengajian, mungkin ada niat, ada kepengen, ada harapan, ada doa khusus kepada Allah, baik yang terucap di doa maupun yang ada di hati tidak terucap. Allah Maha mengetahui yang lebih kabul. Ya, doa baik buat Mas Heri, insya Allah akan jadi doa baik buat kita semua yang hadir. Al-Fatihah. Jujurlah karena jujur adalah mata uang yang murah kemana aja jangan pernah meninggalkan salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.